Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakasek, anu atas ngabantos sareng menyediakan waktu kangge abdi. Panginten ngiring cumario sakeditnya di payung sanes kutiasa Ibu Bapak bade sharing. Tadina bade sareng Bu Prima kolaborasi temu Bu Prima kalanesan kamari WA Ibu teu janten jantenna nyalira we. Supaya tadina mah supados teu geumpeur teuing kitu nya. Kayak rencana. Nah, panginten sataacan kanu materi abi bade ngajelaskeun heula sakedik tentang program guru penggerak ieu supados nanaonan sanebusan teh pangintennya janten ieu teh aksi nyata. PGP itu seluruhnya ada 10 modul, pilih aya minatnya nanti. Sekarang sebentar lagi akan dibuka angkatan 12. Kegiatannya itu yaitu belajar kita 10 modul dalam 3 modul pokok ya. Modul 1 itu ada 4 pembahasan, modul 2 dan 3 ada 3 masing-masing. Jadi seluruhnya 10 modul. Nah, tiap modul itu alur belajarnya disingkat menjadi merdeka. M-nya itu mulai dari diri. Jadi setiap modul itu kita polanya seperti itu ya, merdeka. Mulai dari diri. Biasanya kita merdeka itu berarti 7 MERD 7 ya. 7 tugas berarti setiap modul itu ada 7 tugas. Mulai dari diri biasanya tiap modul kita mengeksplorasi diri sendiri dari misalkan cita-cita, harapan kita di sekolah, pokoknya tentang diri sendiri. Yang kedua eksplorasi konsep, yaitu materinya kita pelajari sendiri di LMS. Ada beberapa submateri banyak kita baca, kita tulis lagi. Jadi intinya kegiatan PGP ini membaca dan menulis. Jadi sekarang kedah nulis we. Terus eksplorasi TR, R-nya ruang kolaborasi, yaitu Jimit biasanya mas. Jangan satu modul itu 2 kali Jimit ya, ruang kolaborasi. Di sana juga kita diskusi kelompok biasanya tentang materi pada modul tersebut. Terus D itu demonstrasi kontekstual. Sami kita ada tugas untuk video materi tersebut didemonstrasikan di sekolah, diaplikasikan. Itu elaborasi konsep ya. Elaborasi konsep itu penguatan dari instruktur tentang materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Terus K itu koneksi antar materi. Kita menulis lagi menyambungkan materi yang sudah dipelajari. Kalau sudah modul 3 berarti dari modul 1, 2, 3 disambungkan. Yang terakhir yaitu A, aksi nyata, yaitu ini ya aksi nyata. Jadi aksi nyata itu kegiatan setiap akhir modul. Jadi nanti ini modul 1.4 kita kembali lagi ke M di modul 2.1. Terus PGP ini kita didampingi oleh 3, 1 oleh instruktur, 2 oleh Fasil, 3 oleh PP. Kami PP mah panginten pemimpin paling bawah pangintennya. Biasanya menaungi 5 sampai 6 orang. Contohnya Abi Bu Suryati. Bu Suryati itu menaungi 6 CGP. Di atas PP itu ada fasilitator. Itu mah lintas Jawa Barat ya, janten di rolling. Abi cengengan di Sukabumi kaleresan. Di Sukabumi aya nu kene di Cianjur, di Cimahi, di Bekasi, janten sajabar di rolling kami fasilitator. Di atas fasilitator itu ada instruktur. Instruktur itu menaungi beberapa fasil. Kegiatannya di elaborasi konsep penguatan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Mengingat gitunya jantan. Kegiatan ini, aksi nyata ini yang saya lakukan adalah kegiatan akhir di modul 1.4 tentang budaya positif. Mengingat gitunya. Hatur nuhun ka Ibu Bapak anu parantos nyayogikeun waktosna minta hapunten diwagelna sate acana bade lami yang sekedap lami. Yang pertama itu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif. Selanjutnya budaya positif. Tampil.
Sudah. Nah, untuk engine kena speaking heulanya sakedap sok Padudi coba. Padudi nu praktek teunananya. Jangan ngagerakeun heula tangan Ibu Bapak supados rada panas. Kadang gitu. Oh, ini dulu wes kancil dulu ya, si kancil. Oh ya, yo kancil lawe. Sambil barang mambelan nuju sarapan. Sata acan kana materi abdi bade speaking heula ngadugikeun cerita si kancil sareng kura-kura atos kadangu kumaha akhir ceritana anu meunang saha. Nah, karena sekarang mah era kurikulum merdeka si kancil sareng kura-kurana atos kurmernya atos bernalar kritis namanya. Janten ceritana aya lanjutan. Tekenging taruluhnya wabi dibacakeun. Yang pertama, dan kali ini sang kancil dari awal dulu. Si kancil sareng kura-kura teh berlomba sebenarnya suatu hari. Kancil sareng kura-kura teh berlomba berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mulailah mereka bertanding. Terus sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti sejenak di bawah pohon untuk beristirahat sebelum memulai lagi perlombaannya. Terus sang kancil terduduk di bawah pohon dan akhirnya tertidur. Dan kura-kura berhasil melampaui dan keluar sebagai juara. Jadi lanjutannya, sang kancil pun terbangun dan mendapatkan dirinya kalah diam dalam perlombaan tersebut. Jadi namanya si kancil kan berpikir, maksud dari cerita ini adalah mereka yang lambat apabila konsisten akan dapat memenangkan suatu pertandingan. Ya, jantan si kancil dia tos kapiheulaanku, jantan malah dia yang kalah. Ini adalah cerita yang biasa kita dengar sejak masa kecil. Selanjutnya, baru-baru ini seorang bercerita versi baru yang lebih menarik. Rupanya cerita si kancil dan kura-kura ini bersambung. Terus, sang kancil sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Dia berpikir, kenapa saya bisa kalah padahal saya itu lebih cepat. Dia sadar bahwa dia kalah karena terlampau percaya diri, kurang hati-hati, dan terlena karena keadaan. Selanjutnya, kalau saja dia bisa lebih waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa mengalahkannya. Lalu ditantang lagi kura-kura tersebut untuk melakukan lomba ulang yang disetujui oleh kura-kura. Akhirnya ditantang kembali, dan kali ini pasti yang menang adalah kancil karena dia sudah berpikir sebelumnya. Terus, maksud dari cerita ini adalah cepat dan konsisten akan mengalahkan yang lambat dan konsisten. Kalau ada dua orang di perusahaan, yang satu lambat pakai metode dan handal, sedangkan yang satu lagi cepatan dan handal, maka yang cepat dan handal akan maju lebih cepat dalam hal apapun, gitu ya. Lambat asal konsisten itu bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau cepat dan konsisten. Tetapi ceritanya tidak hanya sampai di sini.
kali ini sang kura-kura mulai berpikir dan sadar bahwa tidaklah mungkin berlomba dengan kancil pada jalur seperti yang lalu. Setelah berpikir keras, kali ini kura-kura menantang sang kancil untuk berlomba lagi pada jalur perlombaan yang berbeda. Sang kancil setuju. Mereka mulai berpacu dan sang kancil berlari dengan cepat tanpa berhenti sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai karena harus menyeberang. Rupanya garis finishnya terletak beberapa ratus meter setelah di seberang sungai, jadi tidak mungkin kancil menyeberang. Sang kancil bingung, tidak tahu harus berbuat apa, dan tak lama kemudian muncul kura-kura menyusul dengan santainya, menyeberang sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingannya. Jadi di jalur berbeda justru kura-kura yang juara ya. Maksud cerita ini adalah pertama, temukan kekuatan utama Anda, kemudian carilah tempat bertanding yang sesuai dengan kekuatan utama Anda. Di perusahaan, kalau Anda pandai berbicara, carilah kesempatan untuk memberikan presentasi sehingga pimpinan Anda bisa melihat kemampuan Anda. Kalau kekuatanmu adalah menganalisis, carilah peran yang membutuhkan kemampuan analisis. Bekerja pada kekuatanmu bukan hanya menunjukkan kehebatanmu, akan tetapi juga menciptakan kesempatan untuk maju dan berkembang. Kalau kekuatanmu adalah mengorganisir, carilah peran untuk mengorganisir sesuatu kegiatan penting agar perusahaan tahu bahwa Anda mungkin pantas menjadi manajer. Kalau kekuatanmu adalah waspada dan teliti, carilah peran yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian seperti peran yang terkait dengan keselamatan hukum atau keuangan. Ceritanya belum selesainya, Bapak. Lanjut. Kali ini sang kancil dan kura-kura menjadi bersahabat dan mulai memikirkan solusi masalah bersama-sama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan lagi. Cuma kali ini mereka berlari dalam satu tim, bukan jadi pesaing. Mereka mulai berlari, mula sang kancil menggendong kura-kura sampai ke tepi sungai. Kemudian di sini kura-kura yang menggendong kancil untuk menyeberangi sungai. Di seberang satunya, kancil mulai menggendong kura-kura lagi sampai ke garis finish. Sampai di garis finish, keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat dari lomba sebelumnya. Maksud cerita ini adalah bagus menjadi orang yang brilian dan mempunyai kekuatan utama. Akan tetapi tanpa bisa bekerja sama dalam suatu tim dan menjalin masing-masing kekuatan utama, hasilnya tidak akan maksimal karena selalu ada situasi di mana Anda berkinerja kurang sedangkan rekan yang lainnya lebih baik. Kerjasama adalah masalah kepemimpinan yang sesuai dengan situasi ya, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kompetensi inti yang sesuai dengan situasi mengambil alih kepemimpinan. Ada lagi yang dapat dipelajari dari ini? Jantan kedah kumaha sama ibu bapak, kedah berkolaborasi pentingnya peras. Catat bahwa baik kancil maupun kura-kura tidak pernah menyerah setelah mengalami kegagalan. Bahkan sang kancil bekerja lebih keras setelah kegagalannya. Sedangkan kura-kura mengubah strateginya karena dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam hidup, kalau kita menghadapi kegagalan, terkadang bisa diatasi dengan bekerja lebih keras dan menambahkan usaha. Kadang akan lebih cocok untuk mengubah strategi dan melakukan sesuatu yang berbeda, dan terkadang lebih cocok melakukan keduanya. Keduanya juga belajar suatu pelajaran yang sangat penting. Kalau kita berhenti berkompetensi dengan saingan kita lalu berkompetensi dengan situasi, kita akan bisa mendapatkan kinerja yang jauh lebih baik. Dan ringkas nama cerita si kura-kura sareng kancil teh bahwa cepat dan konsisten akan selalu lebih baik daripada lambat dan konsisten. Kalau bisa cepat dan lebih baik cepat. Ambillah peran yang sesuai dengan kekuatan utama Anda. Pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Kita harus mencari apa yang menjadi kelebihan kita untuk kita tonjolkan, ya, keluarkan potensi kita. Karena pasti setiap orang mempunyai kemampuan, apalagi di sekolah kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama memajukan bersama-sama sekolah ini.
Kumpulan kekuatan dan bekerja di dalam tim akan selalu mengalahkan jagoan individu. Jadi jelasnya secara berkelompok itu lebih cepat dan lebih jauh daripada sendirian. Jangan pernah menyerah kalau gagal. Dan akhirnya bersainglah melawan situasi, jangan melawan pesaing. Jadi gitu Bang Internya, hikmah dari cerita kura-kura dan kancil. Ya. Tidak bisa diaplikasikan. Lanjut aja langsung ke halaman 3 ya, Dok. Halaman 3 aja, Pak. Begini nanti di tengah. Tujuannya apa? Tujuannya saya melakukan ini yang pertama itu untuk memberikan penjelasan kepada rekan guru untuk mengenai budaya positif yang dilaksanakan di sekolah demi terciptanya pembelajaran yang berpusat pada murid, yang ramah, menyenangkan, dan membuat murid semangat dalam belajar. Jangan paling kamu abdi ditampi di dunia dari supados kita bisa sederhana. Tujuannya untuk apa? Jangan di modul 1.4 ini adalah yang pertama tentang filosofi KHD, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak yang akan diaplikasikan di dalam budaya positif di sekolah. Terus tujuannya apa? Supaya kita bisa mencapai visi sekolah impian. Dan inti nama supaya visi sekolah ini bisa tercapai secara bersama-sama. Materi budaya positif genepnya ada 6 materi pokok. Salah sama atos kubu sari sarang kubu prima. Jantan abi bade menekankan yang sedikit saja ya pada beberapa materi tertentu gitu. Jantan 5 mengulas lagi da arimut keneh panginternya ibu bapak. Yang pertama disiplin positif dan kebajikan universal. Mangga aja baru disiplin positif satu acan karena disiplin positif abi bade ngadugikeun heula tentang materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini, bahwa menurut KHD pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ujungnya menjadi manusia yang merdeka. Orang yang mengajarkannya manusia merdeka yang bagaimana? Manusia yang bisa berdiri di atas kekuatannya sendiri. Makanya kita harus menggali potensi siswa. Selanjutnya, jantan menurut KHD pendidikan dan pengajaran persemayan di senaibunya urang petanina sakola lahana murid dinihna. Jantan kegiatan pembelajaran itu adalah penyemayan benih-benih yang akan menghasilkan kebudayaan. Jantan jangkana panjang pendidikannya. Siswa mempunyai tujuan dan cita-cita masing-masing. Diharapkan ketika tercapai cita-cita, siswa bisa bersosialisasi, tidak mudah menjadi manusia yang sombong, disiplin, dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Jantan menurut KHD itu kita melak pare, jantan pare, panginten siswa tidak bisa ini ya tidak bisa dipaksakan. Siswa minatnya di olahraga, di akademiknya kurang ya sudah, kita hanya bisa memelihara benih tersebut agar tumbuh menjadi tanaman yang seharusnya. Gitu, itu menurut KHD inti nama. Konsep utama budaya positif yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif biasanya kami berkaitan dengan disiplin adalah tentang aturan, tentunya kedisiplinan. Nah, disiplin di sini adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jantan kata disiplin artinya belajar, kami menurut ayatnya. Disiplin itu artinya belajar kalau dari arti katanya. Disiplin merupakan pendekatan mendidik anak untuk mengontrol perilaku dan pembentukan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, lanjut aja, Pak. Contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan
universal itu apa? Nilai yang disepakati bersama di luar agama, di luar etnis, di luar perbedaan kelompok, itu adalah nilai yang disepakati bersama. Kalau di Gurmer, nilai yang kita sepakati adalah P3 ya, profil pelajar Pancasila. Itu salah satu nilai kebajikan kita sebagai patokan tujuan kita mendidik anak itu arahnya ke sana, menjadi profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bisa bergotong royong, mandiri ya. Ini contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, kebajikan universal pelajar Pancasila atau P3. Ini adalah nilai yang disepakati bersamanya di pemerintah. Jadi tujuannya kadia. Lanjut Parudi. Terus konsep utama budaya positif. 1. Teori motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi. Yo atau sabi ya mungkin kubu prima intinya harus didudukan. Satu acan kadinya coba supaya sabi menyarios wae diskusi we. Apa yang jadi motivasi Bapak Ibu pergi ke sekolah? Coba Bu Elsa apa? Kewajiban. Terus apa lagi? Hah? Ibadah, apa lagi? Hah? Anak mulia ya, alhamdulillah. Terus, menurut Bapak Ibu penting penerapan penghukuman di sekolah penting tidak Bu? Hah? Misalkan di kelas ada perankingan ya, dikasih hadiah, diumumkan, atau misalkan yang terlambat diberi hukuman, penting nggak? Penting. Yang ketiga, coba Ibu ceritakan pengalaman zaman sekolah yang sangat berkesan berkaitan dengan penghargaan dan hukuman. Biasanya dulu ada cerita yang selalu diingat sampai sekarang yang berkaitan dengan seorang guru. Misal kami Habibah kapungkur menuju SD yang betulnya guru nata di Bandung teh pamegat. Kami nalang teh seur molona kitu nya kaleresan dicalan operasi buku, penghapus, pensil. Pamilu ieu teh dipasihan penghapus, dipasihan pensil, meni atuh tanya Ibu. Dan pokoknya sakedik jantan si bapak tadi bagus tidak pernah marah, jantan sangat mengayomi. Itu adalah memori yang tertanam gitu ya. Adakah Ibu bapak pada bercerita? Bu Nora pada? Ada Bu Ros, Bu Nyai tentang pami kamarina sharing di grup sananya Abi pernah di Ciwid sanaku ku guru itu mengerjakan PR ternyata guru tersebut jantan mertua Abi jantan mertua jantan Ciwitan itu sana adalah ciri segala misalnya di cirian jantan pasti ibu bapak gaduh memori atau kesan yang sangat tertanam di pikiran kita waktu zaman sekolah ya. Yang selanjutnya, ceritakan pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru dalam menghadapi kasus siswa yang sangat spesial. Tadi ini mah Bu Nani. Anu Bu Nani emu teh saha teh siswa teh itu kumaha kasusna ya. Coba Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman bukan merasa lebih baik ya, tapi yang pernah saya lakukan. Di kelas tertentu ada seorang siswa yang nggak bisa diem. Karena 5 menit jalan-jalan gitu. Terus jalan-jalan nanti udah jalan-jalan pindah ke kursi temennya yang lain, ajak ngobrol gitu. Pertama ditegur. Karena kita lagi menjelaskannya ditegur dulu, disuruh diam. Cari pengen jalan-jalan wae. Ternyata itu beberapa pertemuan seperti itu terus. Akhirnya saya ngomong gini, perlu menyebutkan nama tidak? Tidak usah. Okay. Namanya R ya, R Rudi Sanes Rudi. Apa? Oh masih kelas 7 sekarang. Masih kelas 7 sekarang. Saya bilang, nanti pulang sekolah kita ngobrol yuk gitu. Ada apa Bu? Enggak apa-apa, kita mau ngobrol aja. Nah kebetulan setelah jam sholat, karena dia rada malas karena sholat,
ayo sholat dulu, udah Bu, belum, terara yang cecagarin kene. Akhirnya sholat, udah sholat ajak ngobrol, ay tadi kenapa jalan-jalan wae, sudah begini. Oh ya ibu, kesal kali wae. Emang pembelajarannya tidak menyenangkan, tahu atau api-api gitu dan hasilnya Bu Ibu, Bu, terus kesal udah Bu, cari wae cangkel gitu. Terus dengan jalan-jalan seperti itu menurut kamu ada nggak yang dirugikan oleh kamu? Nah, cari kayak gitu ya. Orang terganggu tidak? Terganggu. Ibu nuker ngajar terganggu tidak? Terganggu. Saya awon gitu ya. Terus pami awon aku mah ibu punya abi gitu bagus sudah abi. Terus ke teman juga jangan mengajak ngobrol. Bukan mau diajak ngobrol tapi mau belajar. Terus kalau terjadi seperti ini, kamu bagusnya gimana? Bu, kayaknya diajarnya di payung deh Bu, jika dia cina main apa namanya itu ular tangga. Karena pelajaran sebelumnya kami belajar simple present dengan menggunakan ular tangga, kebiasaan sehari-hari, habitual action itu dengan ular tangga. Jadi tabu gitu deh Bu, cina minta kesal gitu. Ya bagus, terima kasih masukannya. Yang penting kamu sadar tidak dengan kesalahan. Ya Bu, awon mau lagi. Ternyata diulang lagi, baru digiringan. Nyampainya Bu, terkayaknya gitu. Alhamdulillah ada perubahan gitu pengennya. Kita nunggu atas pengalaman Pak Abi di kelas 1 nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tun Ibu Nani bercerita tentang pengalamannya ya. Sekarang Bu Ros, coba Bu Ros terus sabar alami jantan guru BK 10 tahunnya. Coba ada satu kasus yang Ibu Ros sangat ingat, orangnya siapa, siswanya siapa, kasusnya bagaimana, dan penanganannya, solusinya akhirnya seperti apa? Bukan bercerita tentang yang ada di SMP 5, ini mah pengalaman aja ya. Kemarin saya ikut parenting di sekolah anak di SD di Profesor Sarono. Ada satu trik untuk mengatasi anak atau siapapun menurut Ustadz itu, tapi setelah dipikir-pikir benar ya. Kata Ustadz itu, ketika kita akan merubah sifat seseorang harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Misalnya kalau di rumah kita mau melarang anak untuk main HP, kita harus menyikapi dulu. Jangan kita melarang anak HP tapi kita sibuk gitu kan main HP. Gimana anak mau nurut kalau kita juga seperti itu? Jadi intinya apapun yang akan kita aturan yang akan kita terapkan kepada anak harus kita dulu ya ngomong. Di sini pengalaman anak di sini. Ketika anak-anak yang bermasalah itu dipanggil ke BK, kemudian ditanya masalahnya apa, kemudian dipanggil orang tuanya, ternyata orang tuanya juga seperti itu. Bagaimana anaknya mau disiplin kalau ternyata anaknya orang tuanya juga kurang disiplin? Contohnya misalnya ketika seseorang anak ada yang bermasalah, kemudian dipanggil, kenapa kamu kesiangan misalnya? Ternyata Bu, katanya saya teh begadang. Kenapa begadang? Main HP misalnya kan. Emang kalau orang tua kamu tidak melarang? Gimana orang tua saya melarang? Katanya orang tua saya juga ada yang pulangnya malam, ada yang sama main HP gitu kan. Nah, jadi memang betul kalau dari pengalaman dari tahun ke tahun pada saat mengatasi masalah anak itu, masalah yang terjadi pada anak itu sumbernya adalah dari orang tua. Rata-rata kurang perhatian. Misalnya ada juga anak yang bermasalah. Kalau dipanggil orang tuanya, oh ibu, saya mah nggak tahu, saya mah berangkatnya jam 3 subuh ke pasar. Di situ sudah disiapin uang, sudah disiapin baju segala macam. Dia tidak tahu apakah anaknya bangunnya tepat waktu atau berangkat ke sekolah. Nanti pulang sekolah tidak ditanya lagi, tadi sekolah enggak atau tadi kemana enggak. Jadi setahu dia mah karena uang sudah disiapkan, segala macam sudah disiapkan, anaknya berangkat kemudian pulang sesuai dengan waktu. Ketika dipanggil, sudah seminggu atau sudah 10 hari itu apanya, ternyata orangnya tuanya tidak tahu.
Jadi semuanya betul yang kata Ustadz tadi, apapun itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Edo Ros, penginternya. Kita lanjutkan kaitkan pertanyaan atau pengalaman tadi ke dalam materi. Selanjutnya Pak Rudi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi menurut siapa Bu bacanya Bu? Milih lupa. Nah, teori tiga motivasi perilaku manusianya yang memotivasi manusia berperilaku itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sakola teh karena alasan alih dicarekan ku indung bapak yang diberi bekal jantan pami dicarekan teh tidak nyamannya, enak betah, makanya dia melakukan suatu aktivitas jantan motivasinya teh eta untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah motivasi eksternal atau dari luar. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Ini juga eksternal ya, dari luar. Jantan pami sakola getol mengerjakan tugas nanti juara 1 di kelas. Itu karena motivasinya ingin mendapat penghargaan. Sapertos abi panginten dia mengikuti PGP teh ingin sertifikat misal, itu kan motivasi juga ya, eksternal. Jangan motivasi 1 dan 2 ini adalah motivasi dari luar yang jangkanya pendek, tidak akan bertahan lama. Yang terakhir adalah motivasi yang paling bagus ya, sendiri dengan yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jantan sekolah ada kewajiban milari ilmu, mamah tos masihan seragam, masihan buku, angkat dengan kesadaran sendiri. Itu adalah motivasi internal sesuai nilai yang dia pegang teguh. Kita melaksanakan sholat, kewajiban orang sholat, pentingnya duhur. Eta kan tos keyakinan kita ya, kebajikan keyakinan yang kita percaya, sehingga kita melakukan aktivitas itu berulang sendirinya dengan kesadaran diri. Jangan tadi kasakola bade mencerdaskan anak bangsa, kewajiban berarti itu sudah motivasi dari dalam diri, sudah motivasi internal. Pami kasakola alim dicarioskeun dari kewajiban, orang diomongkeun teh gandeng teh enaknya, berarti eta motivasinya eksternal bangetnya. Motivasi paling luar itu adalah motivasi yang jangkanya sangat pendek, yang hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang. Jangan mengontrol perilaku seseorang teh ngangge hukuman dan penghargaan. Hayong rajin dipasang hadiah, berarti kan kita penghargaan itu mengontrol orang menjadi baik. Atau misalkan karena dihukum takut kesiangan berangkat lebih pagi karena hukuman mengontrol lebih baik. Tapi menurut siapa itu teh? Kohan ya. Apa Bu? Jangan penghargaan itu tidak efektif sama saur ilmu. Tapi kenyataannya kan kita ayeuna wae dengan PGP ada penghargaan. Ya, ada sertifikat biasa diangge naon-naon, itu kan penghargaan. Tapi menurut penghargaan itu tidak efektif. Nah, satu, rusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi ketika ada penghargaan senang untuk seseorang belajar itu, contoh kelas ayam ranking hiji, anu ranking biasanya dia kadernya ada perbandingan tua teh tuh itu ieu kieu, sehingga merusak hal yang tidak juara kelas, mematikan kreativitas kadang merusak hubungan kelas anu singkat itu karena kan kenapa? Jadi menurut ini penghargaan itu tidak efektif karena secara ideal tidak akan belajar
merupakan hargaan yang sesungguhnya. Jadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri itu sudah penghargaan dari diri sendiri. Terus yang selanjutnya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Tidak, Bu. Ya, jangan pada ini tidak ada yang salah, ada yang benar ya. Jadi kita cuma memposisikan diri, merefleksikan diri sebagai guru kita harus bagaimana. Karena kita memilih seperti apa. Misalkan Adin nanti di posisi ini, tidak ya tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Bisa, ya bisa ya. Restitusi, apa itu restitusi? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jangan pami menurut teori ilmu sanes hukuman, tapi restitusi teh untuk menciptakan disiplin positif, terutama dalam menangani masalah-masalah yang ada di sekolah terhadap siswa. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, mengerjakan PR keluar, misalkan emosinya sedang tidak bisa keluar atau nangtung kan gitu ya, tidak terencana atau tiba-tiba berupa hukuman secara fisik ataupun verbal, itu hukuman. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, setiap selalu memonitor murid. Nah, misalkan yang dilakukan ibu sareng boros itu konsekuensi. Kami ada masalah sekali tegur, 2 kali itu kayaknya 3 kali, berarti dia harus menerima konsekuensi yang sudah disepakati. Yang namanya konsekuensi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, seperti tadi Bu Nani ditaruh, jangan langsung mencari dulu, menciptakan, coba murid menyadari tidak kesalahannya, lalu kita cari solusinya menurut murid itu sendiri harus bagaimana. Itu namanya restitusi. Jangan salah sama atas dipraktekkan. Mau nami yang terangnya restitusi kalian jutna. Restitusi banyak, jadi restitusi itu lebih baik dari hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu menguatkan karakter, fokus pada solusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun anak melihat dirinya sendiri, apa yang dilakukan itu salah benar. Terus bagaimana solusinya? Ya, itu restitusi. Salah jenak. Coba beri kira ini. Satu ulangi dulu Pak. Kepada saya kecapean dan mulutnya 1, 2, 3. Buka mulut, ketawa 1, 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. 2, 3. Buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Suara. Ya. Lanjut. Yang ketiga, keyakinan kelas. Sudah ya, hampir kelas sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Lanjut dulu. Kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Untuk keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu sifat abstrak yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan universal kuat dalam pernyataan positif, sedikit tapi mudah mengondisikan sekolah. Semua sekolah dalam keyakinan. Jangan ajar yang nama kedasarkan keyakinan kelasnya. Kumaha anaknya kita berdiskusi sok mau bagaimana, mau apa saja, tidak membuang sembarangan, datang tepat waktu, dari orang lain, ditampung dulu semua, dipilih, sudah dipilih mana kesepakatan yang terbaik, kita sepakati. Semua sekolah harus dilibatkan
siswanya lira laksanakeun oge siswa sareng guru. Itu keyakinan tinggal di tahun lain atau sebelumnya dilaksanakan membuat kegiatan kelas ini. Terus terasna kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Terus Pak Rudi, kebutuhan dasar atas 5 ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu kasih sayang yang berhidup. Yang kedua sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Dan ketika murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang bertahan hidup yang pasti makanan, ya, minuman, pakaian, rumah itu bertahan hidup. Ya, kedua kasih sayang bisa diterima. Ada siswa yang masalah karena diasingkan oleh temannya. Pasti itu sangat sudah kodratnya manusia itu ingin dikasih sayang dan diterima oleh orang lain. Jadi ada interaksi dengan orang lain. Ketika seseorang diabaikan, tidak dihargai, pasti tidak. Karena itu merupakan kebutuhan dasar kita, ingin diterima oleh orang lain. Kesenangan, kebebasan, dan perasaan power. Suatu tindakan pasti tujuan, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Terusnya lanjutlah. Nah, ini kasus Indra sering memalaknya sebagai pembahasan. Ditelusuri Indra mana, apakah itu kesenangan saja, apakah karena penguasaan disebut hebat ku temenna, atau karena dia ingin diakui oleh suatu kelompok melakukan itu, atau dia karena memang tergaduh bekal, lapar hoyong jajan, atau hanya iseng we resep malakan teh. Nah, itu yang menjadi dasar motivasi manusia melakukan sesuatu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Seterusnya, coba palinter ibu bapak guru banyak. Ayeuna 5 penerapan posisi kontrol guru tadi teh. Ini mah kebutuhan ya. Lanjut dulu. Berarti 5 posisi kontrol guru. Oh, belum kecil. 5 posisi kontrol guru. Lanjut dulu Pak Rudi. Halaman terus ke sana, halaman yang lebih besar. Ke bawah. Coba itu satu dulu Pak Rudi, satu. Yang halaman 2 terus Pak Rudi. Halaman 31 coba. Oh, ini mau kontra terus dulu. Terus. Nah, kebebasan halaman 33 Pak Rudi. Halaman 33 aja. Nah, coba Ibu Bapak 5 posisi kontrol 4 judul Biostos ya. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu sebutkan ini kebutuhan apa. Aku bosan dan mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang Ibu ingin dipenuhi oleh anak? Aku bosan belajar mewarnai terus, atau aku bosan ngarangkum wae Bu. Berarti dia ingin kebutuhan apa? Kebebasan, kesenangan, kasih sayang, atau kebebasan. Coba slide selanjutnya. Ya, betul. Kebebasan. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Berarti dia apa? Butuh apa? Kebutuhan apa yang ingin dia dapatkan? Rasa diterima, kasih sayang, kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru nunjukin di depan kelas. Coba Pak Rudi, apa jawabannya? Penguasaan, atau penguasa itu power ya. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku jepit
baru. Ya, dan kasih sayang. Seterusnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Coba bersenang dan terhayang bahagianya. Guru harus menciptakan pembelajaran yang bahagia. Sesaat 7 belajar selanjutnya. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu adalah ibarat semacam album foto ibu sanes berarti sanes memori yang jelek tapi kenangan-kenangan yang indah. Sebenarnya eta namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di pikiran kita. Jadi mau masa kecil kapanpun kainget terus sampai sekarang. Eta namanya dunia berkualitas. Tempat menyimpan gambaran representasi dari semua orang yang diinginkan. Jangan isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup. Nah, jadi ada yang namanya dunia berkualitas. Lanjut, coba Bapak Ibu sebutkan dunia berkualitasnya. Untuk menjawab ini pertanyaannya, bisa siapakah orang yang berharga dalam hidup kita? Atau nilai apa sih yang terpenting dalam hidup kita? Misalkan jujur, mun jujur mah pasti orang teh jadi jelema gitu sebenarnya serkolot mah. Eta nilai itu bajikan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang ingin Anda yang paling Anda inginkan dari diri Anda? Coba jangan isi dunia berkualitas kangge keluarna ieu cerita misalkan perjalanan hidup di mana Anda merasa itulah titik puncak kehidupan Anda, atau apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, bisa kejadian jantan ieu nasahan bade nih. Dunia berkualitas menyanyi bisa sebutkan orang-orang, katakan sifat, karakter atau kejadian yang sangat berkesan di hidup punya sehingga itu menjadi puncak titik hidup Anda. Misalkan Abi mah anu demo teh di pasihan SK ngage korpringnya, itu kan salah satu dunia berkualitas ya. Momen sangat tidak terlupakan tiasa lulus dibagi SK janten CPNS, itu salah satu dunia berkualitas saya. Benten sareng ibu, bapak, panten aya deui. Coba orang-orang atau siapa orang yang terpenting dalam hidup Anda? Orang tua, siapa lagi? Suami, suami, anak, istri, ya. Terus murid termasuk tidak? Termasuk, ya. Ya, jadi dunia berkualitas disimpan seperti album fotonya, gambaran kecil kehidupan kita, momen yang sudah dilalui. Coba halaman selanjutnya. Nah, jadi kami mau diajar dunia berkualitas supaya mari kita pikirkan bagaimana kira-kira murid kita, guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas, apakah di dalamnya atau di luarnya. Jadi kenapa kita belajar dunia berkualitas? Kita setiap hari berinteraksi dengan siswa ya, 1 minggu 5 hari. 1 harinya hampir siswa di sekolah itu 3/4 hari ya, dari jam 7 sampai jam 2. Apakah siswa menjadikan kegiatan kita di sekolah itu termasuk dunia berkualitas mereka? Atau hanya momen yang misalkan ada salah satu kejadian yang menakutkan atau membuat trauma? Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru menciptakan momen supaya menjadikan kejadian itu dunia berkualitas pada murid kita ya. Jangan kita bagian dari dunia berkualitas mereka ya, diharapkan diingat ya, nanti kita ketemu itu hal-hal yang menyenangkan. Jadi kita termasuk dalam dunia berkualitas tua kita ya, dikangenin sebenarnya. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Tos ya, restitusi dari pengkondisian
dalam penyelesaian masalah supaya anak kembali ke dalam keadaan yang kuat. Kata namanya restitusinya sanes dihukum. 5 posisi kontrol guru. 1 penghukum, 2 pembuat bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Penghukum jadi sakotnya satu arah, tidak direncana. Pembuat rasa bersalah biasanya nadanya lembut tapi seolah-olah menyalahkan sehingga anak merasa bersalah. Teman itu biasanya akrabnya jantan, tapi dampak tidak baiknya anak hanya nurut pada orang tersebut gitu. Jadi pamit ayah guru eta tidak melakukan hal yang baik karena pada satu guru aja. Jadi kita bisa menjadi teman bagus. Bagus baik jadi temannya. Jangan bagus jadi teman. Ini juga salah satu posisi guru untuk mengontrol sikap siswa. Jangan aya nama baguskan di kurang-kurang guru teh bebas dari guru loba bahagia ya. Tidak nya jangan nanti ada ininya pemantau berdasarkan peraturan tadi kasiangan kan terang masuk jam sabaraha nah atau di sapatu hideung kan kedah hideung. Jadi kita menanyakan kepada siswa itu sesuai aturan. Yang terakhir adalah manajer, berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Jadi yang paling ini teh diupayakan idealnya kita sebagai guru itu ada di posisi manajer ya. Selanjutnya Budi. Coba 5 penerapan posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pembuat rasa bersalah. Coba. Ya. Terus apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Coba. Manajer. Kalau hukuman mana? Manajer terus. Terus kamu tidak pernah dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan dapat nilai mau mengerjakan tugas. Pemantau. Terus ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kalau ayolah nak demi Bapak Ibu berteman. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ih, SW salah wae maneh makan gitu. Apa? Penghukum. Jangan menjudge anak itu selalu salah, dihukumnya satu arah. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Terakhir, segitiga restitusi. Tadi teh restitusi teh ini mah spesialis Bu Naninya sareng Bu Eros, tapi kita juga sebagai wali kelas kan kalau ada masalah di kelas pasti oleh kita dulu ya, tidak langsung ke BK. Segitiga restitusi teh dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jangan restitusinya tadi kan pengkondisian untuk untuk menyelesaikan masalah, ya, agar anak kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini kan segitiga restitusi itu adalah tahapannya, dialognya, ngobrolnya teh kumaha. Nah, secara teori mah ini jika ada salah atau kita ada masalah, yang pertama harus dilakukan adalah lanjut pergi identitas gelapnya dan gelap menuju pasti isinya apa ya, stabilkan dulu identitas prinsip nana obrolan yang kita tanyakan. Berbuat itu benar, tidak ada yang pernah tidak mau cari siapa yang salah, fokus pada solusi. Kamu berhak merasa begitu. Kunaon nonjok bunga hina misalkan atau bumit berarti anak melakukan suatu tujuannya untuk mempertahankan dirinya sendiri kan, mempertahankan harganya. Berarti kita harus memahami bahwa kesalahan itu
wajar, bukan membenarkan ya, tapi kita merasakan kalau kita dihina kan tidak enak, kalau kita diasingkan kan tidak enak. Nah, prinsipnya pasti manusia salah jantung, inti nama ayo masalah kamu meruas sebenarnya biasa kehidupan mah, kalau tidak ada masalah ya bukan hidup ya namanya. Iya, dan bukan hanya di kita, semua sekolah pasti banyak siswa bermasalah. Itu adalah hal yang sudah kodrat kehidupan, palintennya jantung kita sudah bukan membiasakan. Jangan kumaha pami aya masalah teh. Masalah deui tidak apa-apa, kita selesaikan. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Kesalahan wajarnya pasti setiap manusia berbuat salah. Tapi kalau terus menerus kumaha nanti ada konsekuensinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau diredakeun, distabilkan identitasnya. Selanjutnya validasi nah, validasi tindakan yang salah. Cik ditaruh kunaon masalah teh. Prinsipnya apa yang harus kita obrolkan pada tahap ini? Kamu pasti punya alasan ketika melakukan kesalahan ya. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu bangga melindungi sesuatu yang penting buat kamu, melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Saat harus distabilkan identitas, kita pahami perasaan anak tersebut, kita cari tahu alasannya. Nah, lalu kita validasi tindakan yang salah. Apa yang salah? Kumaha kejadian anak? Kenapa kamu melakukan itu? Ya. Baru di Pak Haji belum kan? Mohon. Atau sudah kerja. Yang terakhir, punten Pak Haji. Terus menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, tahapan segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi Gunani, kalau Nabi tadi Gunani atau melakukan segitiga restitusinya. Nah, cik pami jalan-jalan ngeganggu batur ke ngeganggu. Nah, nilai apa yang disepakati pami atus di kelas? Menghargai orang lain. Gegeuleungan ngeganggu batur tidak menghargai ya. Nah, itu nilai-nilai yang disepakati. Terus ditaruh hayongna kumaha, bade kumaha atuh engke ya. Jadi ketika ada masalah bukan dihukum tapi dengan restitusi, pengkondisian, penyelesaian masalah agar anak menjadi karakternya lebih kuat. Tahapannya ini ya segitiga tadi. Jangan ngobrol teh tiis heula, lalu tanyakan permasalahan, lalu apakah dia menyadari atau tidak, dan kita minta dia mencari solusinya sendiri, lalu dibantu oleh guru. Ya, panginten Pak Haji. Nah, iya ada kan titipan dari itu ya, sampaikan program tadi atas Abi pangintennya didugikeun program PGPT tadi kegiatannya itu 10 modul dengan belajar merdeka. Apa manfaatnya? Satu, inti nama mengembangkan kompetensi ya. Tadi kan ada modul daring ya, LMS, ada luringnya yaitu lokakarya dan lokakarya dan pendampingan individu. Jangan selain belajar alur merdeka, kita ada ditambah pendampingan individu ku PP-nya di Sumpingan, terus lokakarya ku PP, dan kegiatan terakhirnya itu mengisi jurnal deui mingguan. Jantan